Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 24030100017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mengganti praktikum basis data. Dalam tugas ini, saya akan merancang IRD, mengimplementasikannya dalam SQL, lalu menjalankan query join dan agregat. Di tugas ini, saya memilih sistem perpustakaan. Dalam sistem perpustakaan ini, kita mempunyai entitas anggota, peminjaman, detail peminjaman, dan juga buku. Entitas anggota memiliki atribut ID anggota sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Entitas anggota melakukan peminjaman dengan kardinalitas one to many. Peminjaman memiliki atribut ID anggota sebagai virgin key, ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian, entitas peminjaman memiliki detail peminjaman dengan kardinalitas one to many. Entitas buku memiliki atribut ID buku sebagai primary key, judul, penulis, dan stok. Detail peminjaman mencatat buku dengan kardinalitas one to many. Detail peminjaman memiliki atribut ID pinjaman sebagai virgin, ID detail sebagai primary, ID buku sebagai virgin, dan jumlah. Selanjutnya kita buat tabel anggota yang terdiri dari 4 kolom, yaitu ID anggota dengan tipe data INT, lalu kita set sebagai primary key, auto increment. Auto increment ini agar si nilainya bertambah setiap ada data baru yang kita tambahkan. Kemudian nama varchar 50, alamat, teks, dan nomor telepon varchar 15. Selanjutnya kita buat tabel buku. ID buku sebagai primary key dan tipe data INT, lalu auto increment. Judul varchar 50, penulis varchar 50, stok INT. Selanjutnya kita buat tabel peminjaman yang terdiri dari ID pinjaman di set sebagai primary key auto increment dengan tipe data INT. Kemudian ID anggota INT, tanggal pinjam, date, tanggal kembali, date. Jangan lupa kita set ID anggota sebagai virgin key agar si tabel anggota dan peminjaman terhubung. Yang terakhir kita buat tabel detail peminjaman yang terdiri dari ID detail INT di set primary key auto increment, ID pinjaman INT, ID buku INT, jumlah INT, dan set ID pinjaman menjadi virgin key. Kemudian ID buku di set menjadi virgin key. Setelah selesai membuat struktur tabel, kita akan mengisi kolom-kolom dari tabel tersebut. Yang pertama adalah tabel anggota yang diisi dengan data seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Pengisian ini tidak boleh tertukar agar data tetap akurat dan sesuai dengan kolom yang telah ditentukan. Jadi data akan tersimpan dengan baik dan benar. Selanjutnya kita isikan tabel buku dengan data yang sesuai dengan kolom judul, penulis, dan stok. Kemudian kita isikan juga tabel pinjaman dengan ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yang terakhir kita isikan data dari detail pinjaman. Diisi dengan data ID pinjaman, ID buku, dan jumlah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query join. Yang pertama ada inner join. Inner join ini menggabungkan dua tabel dan hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan. Misalnya, kita menggabungkan tabel peminjaman dan anggota berdasarkan ID anggota yang sama. Jadi, query ini akan menampilkan anggota yang pernah melakukan peminjaman. Hasilnya, data anggota yang memang mempunyai data peminjaman akan muncul. Sebaliknya, anggota yang tidak mempunyai peminjaman tidak akan ditampilkan. Yang kedua ada lab join. Lab join ini menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri serta data yang cocok dari tabel sebelah kanan. Jadi jika tidak ada kecocokan dari tabel kanan, maka akan berisi nilai 0. Misalnya, dalam query ini kita menampilkan semua judul buku, termasuk buku yang belum pernah dipinjam. Nah, fungsi coalesce DP jumlah 0 artinya jika detail pinjamannya kosong, maka akan ditampilkan 0. Hasilnya semua judul buku akan tampil, dan jika ada yang belum pernah dipinjam, jumlah pinjamannya akan tampil 0. Yang ketiga ada right join. Fungsinya menampilkan semua data dari tabel sebelah kanan dan data yang cocok dari sebelah kiri. Jadi jika tidak ada yang cocok akan muncul 0. Misalnya kita tampilkan semua data pinjaman, termasuk jika anggota yang meminjam sudah tidak ada di tabel anggota. Hasilnya semua tabel pinjaman akan muncul. Yang keempat ada pull join. Fungsinya menampilkan semua data dari dua tabel, baik yang cocok maupun yang tidak. Karena MySQL tidak mendukung pull join, maka kita akan menggabungkan left join
dan right join dengan union. Union ini akan menggabungkan hasil dari dua query dan menghilangkan duplikat baris secara otomatis. Hasil dari pool join ini menampilkan semua anggota, baik yang pernah meminjam ataupun yang belum, dan juga semua data pinjaman. Yang terakhir, query agregat. Query ini digunakan untuk menghitung total jumlah buku yang pernah dipinjam oleh masing-masing anggota, menggabungkan 3 tabel, yaitu anggota, peminjaman, dan detail peminjaman. Lalu kita menggunakan sum dalam kurung DP jumlah untuk menjumlahkan semua buku yang dipinjam per anggota. Having dipakai untuk memfilter anggota yang meminjam lebih dari satu buku. Dan yang terakhir, hasilnya diurutkan dengan order by, dari yang paling banyak ke yang paling kecil atau sedikit.